Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hanifah. I'm from Group 6, and now I wanna tell you about short functional text in junior high school, class 8 and 9. Firstly, what do you think about short functional? Short functional text is a short text that has particular meaning and purpose and can be used in our daily life. Nah, jadi short functional text ini adalah teks pendek yang biasanya berisi arti dan tujuan, di mana biasanya kita menggunakan di kehidupan sehari-hari kita. Short functional text yang akan saya bahas ini hanya berbasis di kelas 8 dan kelas 9, di mana di kelas 8 itu ada materi tentang greeting card dan notice, dan kelas 9 ada label. Masuk ke materi kelas 8 yang pertama, yaitu greeting card. Greeting card is a letter usually decorated with picture that are used congratulate, pray for someone, and so on. Nah, jadi si greeting card ini teks yang berisi gambar, di mana di dalam di teks itu berisi tentang ucapan selamat atau mendoakan seseorang atau lain-lain. Tujuan dari greeting card ini yaitu untuk mengucapkan selamat tadi, atau misalkan kita berdoa untuk seseorang atau sebuah harapan kita kepada seseorang, atau bisa juga bentuk simpati atau empati kita kepada seseorang. Terus greeting card ini biasanya menggunakan language future happy atau simpati. Terus generic structure-nya kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi itu ada receiver, body, sama sender. Nah, receiver itu yang di atas, terus body, isi yang karena kalian curahkan atau kalian sampaikan kepada orang lain, terus sender, pengirim. Terus, how to teach. Nah, jadi cara mengajarnya itu, first, we will listen carefully to our teacher reading the sentence on the greeting card. Second, we will repeat the sentence after her or him. Then, we will choose one of them and copy it our notebook and apply different decoration. Nah, jadi gimana nanti cara ngajarnya? Sebenarnya ada banyak cara. Jadi sini saya hanya mengambil satu cara dari banyak cara tersebut. Kita bisa pertama membacakan dulu greeting card yang akan kita tugaskan kepada si siswa tadi. Terus setelah itu kita minta siswa mengulangi teks yang kita udah berikan. Nah, lalu kita berikan tugas ke siswa untuk membuat decoration yang berbeda, atau misalkan kita ingin lebih susah, kita minta pada siswa untuk membuat si greeting card itu dengan kalimat mereka sendiri. Ini adalah beberapa contoh greeting card yang saya taruh di PPT. Nah, jadi setiap greeting card itu ada si receiver-nya, body, sama sender. Nah, ini juga ada beberapa contoh greeting card yang lain, ada 4. Kalian bisa lihat aja sebagai referensi. Ke materi kelas 8 yang kedua, yaitu notice. Notice text is a form of functional text used as instructional and guidance to someone doing or not doing something. Nah, jadi notice text ini adalah teks yang berisi informasi untuk seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dimana tujuan dari notice text ini adalah to give an instruction, information, direction, to ask people to remind people to warn, and to advise. Generic structure of notice text is attention gather is the optional and information. Itu sangat penting sih, kalau nggak ada informasi mungkin bukan masuk di notice text. Terus how to teach. First, student will listen carefully to our teach reading the note. Second, student will repeat after our teacher sentence by sentence. Then in group we will learn to tell, not read, the note to each other. Nah, jadi bagaimana cara mengajarnya? Nanti kita bisa membacakan dulu informasi kepada siswa kita. Lalu yang kedua, kita meminta agar si siswa tadi mengulangi apa yang telah kita sampaikan, informasi apa yang telah kita sampaikan. Kemudian kita meminta siswa untuk membuat per grup gitu. Nah, lalu mereka menyampaikan informasi tadi tanpa melihat catatan. Nah, this is example of notice text. Berdasarkan generic structure-nya tadi, kan ada yang optional, yaitu attention gather. Nah, yang mana sih attention gather? Itu yang paling atas ini. Tuh, yang tulisannya notice. Bisa juga misalkan kayak warning, atau apa tuh biasanya yang kita lihat di tempat-tempat umum. Nah, itu namanya attention gather, dan itu sifatnya optional, boleh pakai dan boleh enggak. Terus generic structure yang kedua adalah information, dan itu pasti informasinya, dan itu nggak mungkin optional karena itu wajib, hal yang ingin disampaikan ada di situ. Ini juga ada beberapa contoh dari notice. Kalian bisa lihat sini.
Sebenarnya notice ini terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama itu ada command, contohnya keep the door closed. Ada caution, contohnya caution wait floor. Information, contohnya rest area. Prohibition, for the example no smoking. Warning, for the example warning high voltage. Ke materi kelas 9 yaitu label. Label is used to give information about a product. Nah, jadi label itu biasanya memberikan informasi tentang suatu produk. Misalkan produk itu makanan, minuman, atau obat-obatan. Tujuan dari label itu sendiri yaitu untuk memberitahu konsumen mana yang bagus untuk dikonsumsi atau mana yang berdampak negatif, serta misalkan pada obat-obatan mana yang pas untuk penyakit yang mereka alami. Setelah itu, biasanya pada label ini menggunakan language future using imperative sentence. Terus generic structure of label, name of the product, name of the brand, description, the ingredients, contents or amount, the nutrition fact, direction to use, direction to store, and expiration date. And how to teach. Nah, biasanya kalau untuk mengajarkan label ini lebih ditekankan di bagaimana menentukan atau menemukan mana sih produknya, ini brandnya apa gitu, lebih ke generic structure-nya. Of label, kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi label itu yang ini yang sering banget kita temuin kalau di setiap kemasan-kemasan gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan yang generic structure-nya tadi. Gambar yang telah saya sediakan itu Barsoti adalah brand of the product atau merek. Name of the product atau nama produknya yaitu juice. 3. Content or amount itu isi atau berat bersih. Itu isinya ada berapa? Di sini ada 1.98 liter. Ini ingredients-nya. Ini description-nya. Ini bagaimana petunjuk penggunaannya. Bagaimana petunjuk penyimpanannya, terus expirednya kapan. That's all for me. Thanks for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.